Shalom, selamat malam jemaat Mesbah Doa dimanapun engkau berada. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berikan pujian penyembahan yang terbaik. Sebab hanya Tuhan Yesus saja yang layak terima puji, puja, sembah setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan, kemurahan yang Kau beri pada setiap kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat Tuhan, memberikan hati kami yang terbaik, meluangkan waktu kami yang terbaik Tuhan, untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Sungguh kami mengasihi Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan. Biar hati kami Tuhan terarah kepadamu malam hari ini. Kami beri yang terbaik dengan kesungguhan hati kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari datang menyembah, datang bersyukur. Akui kebaikan yang Tuhan nyatakan, yang kita rasakan sampai detik ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ini syukur kami. Kami naikkan kepadamu Tuhan. Kau Allah yang baik, Allah yang selalu menolong, dan kami selalu melihat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu melimpah atasku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ini hati kami mau nyanyikan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lebih lagi ya, sama-sama katakan, sungguh kami melihat kebaikan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami mau setia sampai pada akhirnya Tuhan. Sampai akhir hidupku, sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau setia. Kami mau setia Tuhan. Haleluya. Kami lihat kebaikan-Mu, kami lihat pertolongan-Mu yang tak pernah
saat-saat ini Tuhan kami belum mendapatkan solusi dari setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan. Tapi kami mau terus percaya kalau dahulu Engkau pernah menolong setiap kami Tuhan. Kalau dahulu Engkau pernah menolong umat-Mu Tuhan. Sampai detik ini pun Tuhan kami yakin bahwa pertolongan masih nyata dan masih Kau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau terus bersukacita dalam setiap pengharapan kami Tuhan. Kami mau terus bersabar dalam setiap kesesakan kami. Dan kami mau terus bertekun dalam setiap doa-doa kami kepadamu Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami menyatakan iman kami lebih dan lebih kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Sama-sama katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari lebih lagi nyatakan, telah kulihat kebaikan-Mu. Amin Tuhan. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, ini setiap pujian kami Tuhan. Ini setiap penyembahan kami. Sungguh Kau Tuhan yang setia, yang kasih-Nya tak pernah berubah, yang kasih-Nya tak pernah berubah. Selalu hadir di keluarga kami, di pekerjaan kami, di pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, ini hati kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Lihat setiap hati anak-anak-Mu malam hari ini Tuhan Yesus. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ini hati kami Tuhan Yesus. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Kau yang tahu setiap isi hati kami Tuhan Yesus. Dan kasih-Mu tak jauh Dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari angkat hati kita tinggi. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu
bersama. Satu kali kita mau nyatakan, dalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini kembali Tuhan mempertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah-Mu, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu, puji Tuhan, kita kembali berjumpa di Mezbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Apapun keadaan kita, ya anugerah dan janji Tuhan selalu ada buat setiap orang yang mau sungguh-sungguh percaya dan berharap. Kita bersyukur di tengah keadaan yang semakin tidak menentu, Tuhan masih pelihara kita, Tuhan masih jagai kita, semuanya berjalan sesuai dalam kendali Tuhan. Iya, baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu, dan ya saya percaya ya ketika kita mendengar kesaksian maka iman kita semakin dibangkitkan. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Perkenalkan, nama saya Ibu Lina. Salam kenal. Iya, shalom, salam kenal. Saya mau memberi kesaksian ya beberapa waktu yang lalu, tepatnya ya bulan Maret, saya tiba-tiba merasakan sakit di bagian sekitar dada. Dan kalau sakit itu muncul, sakitnya terasa seperti ada sesuatu yang mengganjal. Sepertinya ada benda ya sebesar uang koin begitu terasa. Dan saya agak susah bernapas, rasanya sakit, dan itu beberapa kali timbul ya, kurang lebih sudah 2 minggu saya merasakan sakitnya. Awalnya saya pikir itu hanya karena masuk angin, tapi kok semakin sering timbul sakitnya itu. Saya ini jemaat Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur. Lalu saya berdoa. Saya meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kesembuhan. Saya bilang, Tuhan sembuhkan saya dan tolong hilangkan rasa sakit ini. Dan jika setelah berdoa sampai dengan akhir bulan ini saya tidak merasakan sakit dada lagi, maka saya akan bersaksi di Mezbah Doa. Puji Tuhan Ibu, setelah saya berdoa, saya meminta kepada Tuhan, saya tidak pernah merasakan sakit di dada lagi. Bahkan sampai dengan akhir bulan saya tidak pernah merasa sakit lagi. Sesuai dengan apa yang saya panjatkan dan saya permohonkan kepada Tuhan Yesus sebagai penolong saya dan penolong kita semua, saya mengingat yang Ibu Debbie sampaikan bahwa kita harus belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah ahli apapun dalam hidup kita. Dan saya tetap berpengharapan selalu hanya pada Tuhan Yesus. Ya, dan kiranya biar kesaksian ini boleh menguatkan setiap orang yang mendengarkannya, dan biarlah hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Terima kasih Ibu Debbie, maaf jika kesaksian saya ini agak panjang. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu, rumah tangga, kesehatan Ibu dan seluruh keluarga serta seluruh tim Mezbah Doa dan Mezbah Syukur. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita percaya bahwa Tuhan itu ada bagi orang-orang yang mengandalkan Dia dan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap penuh kepada Dia. Terima kasih Bu Lina buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati, betul. Ya, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan itu ada bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Iya, baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan, saudara, dan hari ini kita masih ada di Amsal Pengkhotbah pasal yang ke-7. Ya, dan kemarin kita sampai di ayat yang ke-10 dan sekarang kita lanjut ayat yang ke-11. Pengkhotbah 7 ayat yang ke-11. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Ya, dikatakan bahwa hikmat itu
sama dengan warisan. Orang yang memiliki hikmat itu sama dengan memiliki warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Ya, jadi kalau kita punya hikmat itu ya sama dengan kita itu mendapat warisan. Hikmat dan warisan itu sama berharganya. Ayat yang ke-12, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Ayat ini berkata bahwa perlindungan hikmat itu seperti perlindungan uang, ya. Kalau kita menaruh harap kepada uang, Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, kekayaannya. Tetapi hikmat ini ternyata hikmat memiliki juga ya dampak yang luar biasa, sebab dikatakan hikmat itu sanggup memelihara hidup para pemiliknya. Hikmat itu ya adalah sebuah perlindungan, karena orang yang hidup dengan hikmat Tuhan dia terbebas dari masalah, dia terlepas dari jerat-jerat iblis, ya. Jadi hikmat itu memelihara hidup pemiliknya. Karena itu berbahagialah saudara kalau engkau memiliki hikmat, ya. Seperti yang kita tahu, apa itu hikmat? Alkitab berkata dengan jelas, permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan, ya. Jadi hikmat itu milik orang-orang yang takut akan Tuhan. Ayat yang ke-13, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ya, dikatakan perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapa yang dapat ya meluruskan apa yang sudah dibengkokkan Tuhan? Ya, kita nggak bisa menyelami pekerjaan Allah saudara, karena terlalu kecil pemahaman kita dan Tuhan itu terlalu besar. Kalau Allah sudah membengkokkan, tidak ada yang bisa meluruskan. Kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dan ayat ini berkata, ya pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingat bahwa hari malang itu dijadikan oleh Tuhan, ya. Karena itu seperti juga hari mujur, ya, hari malang itu pun Tuhan izinkan. Kenapa Tuhan izinkan ada hari malang, ada hari mujur? Supaya manusia tidak dapat menemukan, manusia tidak bisa tahu mengenai sesuatu di masa depannya. Agar apa saudara? Karena kita tahu karena manusia tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya, makanya dia harus hidup mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, dan jangan bersandar pada kekuatannya sendiri. Ayat yang ke-18, dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang yang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Ya, jadi pengkhotbah bilang ya dalam hidup ini dia melihat kesia-siaan. Ada orang saleh tapi dia mati dalam kesalehannya. Ada orang yang jahat tapi dia hidup panjang umur di dalam kejahatannya, ya. Dan pengkhotbah berkata ini, karena itu janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Ya, janganlah juga terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Dikatakan di sana saudara bahwa ya orang saleh mati di dalam kesalehannya, orang yang jahat juga mati di dalam kejahatannya. Ya, karena saudara, orang yang saleh itu belum tentu ya adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang saleh itu ya bisa jadi orang bisa saleh karena dia berpegang pada hukum ya pemerintah, atau dia hidup di dalam adat istiadat bisa saleh. Makanya Salomo berkata jangan terlalu saleh, tapi kita harus hidup takut akan Tuhan. Karena kesalehan saja tidak cukup. Tidak ada satu kesalehan manusia yang bisa menyelamatkan dia. Orang bisa saleh bukan karena dia takut Tuhan. Bisa saleh. Di luar negeri saudara kita melihat ya orang-orang di luar negeri itu kayaknya baik-baik. Ya, tetapi apakah mereka melakukan segala kebaikan itu karena mereka takut Tuhan? Tidak. Ya, contoh di sana orang kalau mau selingkuh atau
atau kawin lagi, berpikir, sangat berpikir. Tidak seperti di Indonesia, ya banyak orang kawin lagi, kawin cerai, banyak orang selingkuh. Kalau di luar negeri mereka berpikir. Kemarin saya pergi ke Australia, ya saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu jemaat di sana. Dia bilang, iya Bu, di sini orang akan berpikir, kenapa kalau orang selingkuh maka gajinya dipotong, ya gajinya dipotong dan ya langsung dari pemerintah itu dipotong. Laki-laki hanya dapat 30%, ya 70%-nya itu untuk istri lamanya. Jadi untuk selingkuh orang berpikir. Makanya kesalehan itu tidak cukup, tetapi takut akan Tuhan itulah dasar ya. Makanya Salomo bilang jangan terlalu saleh, jangan terlalu fasik. Ayat yang ke-18, adalah baik kalau engkau memegang yang satu, ayat 7, ya ayat 18. Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain, karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Nah, ya jangan terlalu saleh, jangan terlalu fasik, tetapi hiduplah takut akan Tuhan, kata Salomo. Ya, hidup takut Tuhan, ya kita takut akan Allah. Hikmat memberi kepada pemiliknya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Hikmat itu adalah takut akan Allah. Kalau kita hidup takut akan Allah, maka kita diberi kekuatan lebih daripada 10 penguasa. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau, karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang lain. Iya, dikatakan jangan terlalu dengar omongan orang ya, apalagi kalau engkau mendengar pegawaimu sendiri mengutuk engkau, karena ya dipungkiri atau tidak, kita pun seringkali mengutuki orang lain. Jadi saudara, saya percaya banyak hikmat yang kita dapat malam hari ini dari pembahasan firman Tuhan, dan marilah kita sungguh-sungguh mau berpegang pada hikmat ya, dan pengetahuan dan takut akan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan mempertemukan kami di Mesbah Doa, dan biarlah anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Tuhan, bawa kami untuk semakin mengerti, bawa kami untuk semakin percaya, bawa kami untuk semakin hidup takut akan Tuhan dan mengerti akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan di hidup kami. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang sungguh-sungguh hidup mengandalkan Engkau, mereka yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan melimpah, dan biarlah kasih setia Tuhan turun atas kehidupan setiap kami yang mau sungguh-sungguh berjuang dalam iman dan dalam persekutuan dengan Allah. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang ada dalam masalah persoalan yang berat, keuangan, masalah keluarga, sakit penyakit, kesembuhan terjadi bagi mereka yang malam ini mungkin terbaring sakit di rumah sakit, di rumah, di mana saja. Biarlah anugerah Tuhan turun. Pulihkan setiap keluarga yang mencari pekerjaan, ekonomi, Tuhan terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami hanya bisa bersyukur dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak perlu mendikte Tuhan, karena Tuhan yang lebih tahu yang terbaik di hidup kami. Hanya satu, Tuhan beri kami kekuatan untuk bertahan di dalam anugerah-Mu. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, biar lautan Tuhan turun atas bangsa ini, hingga bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan, menjadi bangsa yang sungguh-sungguh bertobat, menjadi bangsa yang hidup takut akan Allah. Dari seluruh pemimpin, mulai dari Presiden Pak Prabowo, Pak Gibran, seluruh pejabat, menteri-menteri yang ada, kami bersyukur Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Ketika krisis ini sedang terjadi di banyak negara, mereka sudah mengalami krisis BBM, tapi Indonesia masih ada dalam pemeliharaan Tuhan, semua karena Tuhan. Tuhan berkati terus pemerintahan kami agar diberi hikmat dan dituntun dan mengambil semua keputusan yang terbaik yang berdasar daripada takut akan Allah. Tuhan, ampuni bangsa kami, biarlah hujan pertobatan terjadi atas bangsa ini. Indonesia diberkati tanahnya, udaranya, lautnya, perkebunan, pertanian, peternakan, persawahan, semua diberkati Tuhan, masyarakatnya diberkati Tuhan, dan Indonesia boleh mengalami mandiri di dalam pangan, ketahanan di dalam segala perkara, karena Tuhan yang turut bekerja. Jauhkan bangsa ini dari krisis, dari
Segala macam Tuhan sengketa, dari segala macam kekacauan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, khusus bagi Timur Tengah, anugerah Tuhan turun melimpah bagi semua bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah, supaya anugerah Tuhan tercurah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai malam ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menyebut setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.